Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo anak-anak Indonesia, halo anak-anak Kabupaten Agam. Kembali lagi di podcastnya Forum Anak Kabupaten Agam. Nah, pada kesempatan kali ini, aku Zikra Dwi Rahmansa sebagai host di podcast kali ini. Izin memperkenalkan diri, Ayah. Aku merupakan anak dari alamat aku, yaitu tinggal di Batu Hampar. Aku sekolah di SMA Negeri 2 Lubuk Baso dan sekarang duduk di bangku kelas 10, Ayah. Oke. Nah, aku dulunya berasal dari SD pindahan, Ayah. Pindahan dari Padang. Oh iya. Dulunya sekolah di Padang sampai kelas 4 SD. Terus mama sama ayah bikin rumah di sini, di kampung mama. Jadinya pindah sekolah di waktu kelas 5 SD. Kalau SMP aku dulu di SMP Negeri 3 ya. Oh, ketiga. Alumni SMP Negeri 3, SPNEGA. Dulu aku dari kecil mempunyai cita-cita sebagai guru, Ayah. Tapi waktu di SMP, karena mungkin udah banyak relasi juga ya, mungkin udah lihat-lihat berbagai bidang yang pekerjaannya bagus, aku ingin menjadi psikolog anak. Mantap. Karena amin ya, semoga cita-cita aku di sana bisa tercapai dan rezekinya di. Nah, kali ini di podcast Forum Anak Kabupaten Agam, kita mempunyai narasumber yang pentingnya yaitu adalah inovatif, kreatif, dan inspiratif banget bagi tokoh masyarakat. Nah, teman-teman, di sini kita langsung kenal aja ya sama Ayah. Silakan Ayah. Oke, terima kasih Zikra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat seluruh anak-anak pintar Indonesia, terutama seluruh anak-anak yang ada di Kabupaten Agam. Terima kasih juga kepada Forum Anak Indonesia Kabupaten Agam untuk kegiatan podcastnya pada hari ini. Semoga sukses. Perkenalkan saya nama Ilham, Ketua DPRD Kabupaten Agam periode 2024-2029 dari fraksi PKS. Asal dari Jorong Parabe, Kanyagarian Ladang Lawe, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Tapi sekarang domisili sudah di Padang Baru ya, sudah domisili di rumah dinas. Alhamdulillah. Sudah berkeluarga dengan 4 anak. Anak yang pertama besok insya Allah digabungkan nanti ke forum anak ya. Insya Allah kelas 2 SMP, tapi SMP-nya di SMP Islam di Padang. Kemudian yang kelas 2, yang nomor 2 dan nomor 3 ada di SD di Lobaso. Kemudian yang nomor 4 baru usia 3 tahun sekarang. Seperti itu. Kalau untuk latar belakang sekolahnya dulu. Oh ya, siap pendidikan ya. Perkenalkan pendidikan dulu semuanya diselesaikan di kampung halaman. Jadi kampung itu namanya Parabe. Di situ ada pesantren ya. Pesantren tua lah, termasuk tertua Sumatera Barat. Namanya Sumatera Tua Parabe. PK-nya di situ, SD-nya di situ. Kalau pesantren kan tanawiyah berarti. Tanawiyah situ, aliyahnya di situ. Sehingga dulu ketika kami bersama teman-teman sering bilang kalau saya ini termasuk anaknya kuper gitu ya, kurang pergaulan, hanya bagak di kampung gitu ya kan. Gak pernah sekolahnya ke Bukit Tinggi, kalau Bukit Tinggi kan gagah tuh ya ke SMA, hanya di kampung saja sampai usia 15 tahun. Tapi walaupun demikian, alhamdulillah dari kecil udah terbiasa ikut lomba-lomba. Jadi bidangnya mungkin beda ya, bidang keagamaan, MTQ. Jadi dari kelas 6 SD sudah ikut MTQ di Sumatera Barat, mewakili Kabupaten Agam, sampai 1997, 1998 ikut STQ tingkat nasional, waktu itu diadakan di Bali. Jadi latar belakang agama. Ditanya bisa mengaji, insya Allah ya. Kemudian S1, kuliah S1 tamat 2004 di Al-Azhar, Mesir. Kemudian lanjut S2 tamat tahun 2017 ya
di namanya Omdurman Islamic University di Sudan. Satu amatir sama satu salat. Jadi kemudian S3 daftar lagi 2018. Kalau S2 tadi tamat tahun 2007, S3 daftar lagi 2018. Tapi karena Sudan wilayah konflik, mereka ada perang saudara tahun 2020, 2021 sampai hari ini. Nah, S3-nya belum kelar. Tolong doakan. Jadi ada Kementerian Pendidikan Tingginya itu hancur ya karena rudal ya, sehingga berkas-berkas pendidikan anak-anak yang sekolah situ atau yang berkuliah, baik yang orang asli Sudan atau luar Sudan yang tinggal di sana semuanya hangus terbakar. Tapi yang punya saya aman, alhamdulillah, tapi tidak bisa melanjutkan S3-nya sampai sekarang. Mudah-mudahan saja setelah ini bisa dilanjutkan insyaallah ya. Kalau tidak di Sudan mungkin cari kampusnya. Seperti itu. Itu tahun 2007 tamat S2, 2008 tamat S2 tidak langsung pulang tapi bekerja dulu di kedutaan. Jadi kerja di kedutaan selama 2 tahun sebagai namanya staff protcons namanya. Staff protokol konsuler. Jadi pernah juga kerja dulu mengawasi, membuat paspor, membuat visa, mengawasi TKW, TKI yang mereka tinggal di negara Sudan dan Eritrea. Berarti pernah kerja juga ya dulu? Pernah kerja sebelum balik ke kampung halaman di kedutaan, 2 tahun kerja. Terus kenapa bisa bergabung ke dunia politik ayah? Oh iya, dunia politik ini kata Dafa tadi ini suratan takdir. Jadi tidak ada pemikiran untuk aktif politik. Tahun 2009 pulang udah ditawar untuk gabung di partai politik. Gabung aktif di politik praktis ya. Jadi caleg, tolak. Karena ingin mengabdikan diri dulu di pesantren di kampung. Jadi tahun 2011 diamanahkan sebagai pimpinan pesantren Sumatera Utara sampai 2017. 2016 mendirikan kampus namanya Man Ali untuk program S1. Gelar kesarjanaannya SAG, sampai sekarang masih ada kampusnya. Tapi tahun 2023 sebelum saya berangkat dakwah ke Australia, itu ada tawaran dari partai untuk bergabung jadi caleg. Mikir-mikir, istikharah, kayaknya kalau ceramah kemana-mana rasanya udah dirasakan ya. Kalau ceramah ngaji majelis taklim rasanya udah dirasakan, banyaklah tempat lah, tapi belum memberikan efek positif yang banyak dakwah mimbar itu ya, sehingga rasanya cobalah dakwah parlemen lagi. Parlemen itu kan kebijakan, membuat peraturan daerah untuk maslahat masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Rasanya ini mungkin lebih mengena. Alhamdulillah ikut pileg tahun 2024 dan ya, alhamdulillah dengan suara terbanyak. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman di rumah yang lagi nonton nih podcast Formana Kabupaten Agam, ternyata Bapak Haji Ilham LCMA ini adalah tokoh yang sangat inspiratif dari dulu. Pernah kuliah di Mesir juga ya, Pak? Nah, memang banyak sekali yang kita perlu contoh dari Bapak. Dan mungkin teman-teman udah mengenal banyak nih ya tentang Bapak Ilham, tentunya Ketua DPRD Kabupaten Agam. Nah, ayah ngantuk nggak? Enggak. Kita mau sharing-sharing bareng ya tentang pemenuhan dan perlindungan terkait anak. Boleh aku tanya ya? Silakan. Ini ayah, di era sekarang mungkin udah banyak sekali ya kemajuan teknologi gitu. Jadi mungkin terkait informasi tentang anak nih ya, aku mau bahas. Banyak sekali mungkin informasi yang hal negatif seperti hoax gitu ya, atau yang mungkin yang belum bisa atau dapat diterima oleh anak-anak ya, udah banyak beredar di media sosial gitu ya. Nah, jadi aku mau nanya bagaimana pandangan ayah dan kebijakan ayah sebagai pimpinan DPRD terkait hal yang harus
ayah lakukan untuk supaya informasi layak anak ini seharusnya memang disesuaikan dengan umur, atau mungkin pandangan ayah bagaimana tentang informasi layak anak yang seharusnya diterima oleh. Ya, siap. Terima kasih. Kita tidak memungkiri ya, ini generasi Gen Z sekarang ini memang generasi yang digital, tidak bisa disamakan dengan generasi kami. Dan memang sudah dunianya dengan dunia digitalisasi. Mau tak mau tentu kalau dulu kita belajar pegangannya itu kapur tulis, sekarang anak-anak mungkin pegangannya HP, handphone dengan berbagai macam merek lah ya. Maka ya tentu kecenderungannya anak-anak dengan sistem teknologi seperti itu kadang-kadang mereka ya bisanya menikmati tanpa mereka melakukan protek ya terhadap apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat. Di sini berlakulah harusnya ya kewenangan negara untuk membatasi hal-hal yang harusnya tidak perlu untuk didengar, hal-hal yang harusnya tidak perlu untuk dilihat bagi anak-anak bangsa yang kita meyakini 10-20 tahun mendatang mereka yang akan memimpin bangsa. Kita harus selamatkan jiwa raga mereka, selamatkan pemikiran mereka dari sedini mungkin, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuklah tadi pemberitaan hoax ya, yang yang bebas untuk ditonton. Kadang-kadang ya belum jelas beritanya kita sudah ikut mengomentari, kita sudah ikut men-teach ya kalau di TikTok ya. Padahal beritanya nggak jelas. DPRD ya, kalau di kita tentu kewenangannya adanya di negara, melalui salurannya. Tentu kita selalu berkolaborasi, berdialog dengan bapak kita di DPR pusat untuk menyuarakan hal ini kepada kementerian yang berwenang, apakah Kominfo, sehingga apa yang tadi dikhawatirkan oleh Forum Anak Indonesia Kabupaten Agam tidak terjadi. Namanya orang Minang tentu wakurenah lah, ada sesuatu yang kita jaga biar hati mereka tidak terluka. Kadang-kadang kalau ke pegawai-pegawai ini kita arahkan, kita himbau. Tapi kalau kadang-kadang ke tamu kita, situ kadang-kadang repot ya. Tapi mudah-mudahan semua memahami ya bahwa rokok tidak baik. Rokok tidak baik, maka segera tinggalkan rokok itu. Terima kasih ya Ayah. Nah teman-teman sobat Faagam, di sini Ayah telah jelaskan kembali nih bahwa rokok udah banyak sekali penanganan dan upaya dari pemerintah dalam menangani hal tersebut ya Ayah. Kita lanjut untuk pertanyaan terakhir ya Ayah, terkait tentang praktik diskriminasi ya. Diskriminasi anak di seperti lingkup pendidikan dan juga pertemanan ya. Nah, di sini aku banyak sekali melihat ya seperti karena aku mungkin masih pelajar ya di sekolah-sekolah. Aku ngerasa mungkin bagi teman-teman yang lemah atau yang jarang ikut-ikut nimbrung atau mungkin jarang dilihat mungkin Ayah, itu selalu dikucilkan atau dirundung ya, dilakukan korban perundungan gitu oleh seseorang oknum. Nah, di sini tuh aku mau nanya ke Ayah, peran DPRD terkait dalam mengatasi perundungan itu ya, praktik diskriminasi itu bagaimana peran yang dijalankan oleh DPRD sendiri? Oke. Kalau kita di DPRD tentu melakukan pengawasan ya terhadap kerja dan kinerja pemerintah daerah. Kita rasa tentu semua kita mendukung ya hak anak ini dijalankan karena sudah ada payung hukum yang besar di atasnya, undang-undang ya, peraturan pemerintah terkait perlindungan anak ini, termasuklah kasus yang sering terjadi pembulian, perundungan di sekolah yang sudah pasti di situ ditanamkan nilai pendidikan, malah perundungan itu terjadi di sana di tempat itu. Dan kita tentu mengharapkan ini tidak terjadi di Kabupaten Agam. Sejauh ini ya kalau kita dengar informasi dan berita yang tersebar
kasus perundungan di Kabupaten Agam ini boleh dikatakan minim ya. Kalaupun ada ya mungkin tidak seperti wilayah kabupaten kota yang ada di pusat kota lainnya. Maka sebagai DPRD tentu kita kalaupun ada kasus, kita berharap tentu ada laporan dari masyarakat nanti ke DPRD sehingga kita bisa berikan solusi segera gitu ya. Karena DPRD punya tanggung jawab untuk menjaga masyarakat, ya mensejahterakan masyarakat dan juga masyarakat. Masyarakat ini dimaksudkan bukan hanya pemilih gitu, termasuk ya anak-anak mereka, termasuk keluarga mereka. Itu kewajiban kita itu. Dan kita memastikan masyarakat ini sejahtera. Maksud sejahtera tadi apa? Sejahtera dari sisi keadilan ya, bukan hanya sejahtera dari sisi finansial, tapi sejahtera batin mereka gitu. Terlepas mereka dari belenggu-belenggu seperti tadi, pembulian. Kita harapkan mudah itu tidak terjadi. Apalagi bupati kita yang baru sekarang ini punya probul ya, Bangki dari Surau. Itu tentu menitik beratkan nilai agama dalam sisi kehidupan. Dan agama kita Islam mengajarkan kepada kita bahwa hak anak mesti dijaga. Ingat kita surat Luqman, ya, semuanya bercerita tentang kemuliaan anak. Di mata seorang ayah bernama Luqman. Ya. Sampai di situ Luqman memanggil anaknya dengan panggilan yang mungkin orang tidak tahu maknanya apa. Di situ Luqman memanggil anaknya dengan panggilan ya bunayya. Ya bunayya. Ya bunayya itu kalau dalam bahasa Arab dia berbeda dengan ya ibni. Dulu dia bahasa Arab belum. Ya ibni, ya binti. Kalau ya ibni, ya binti, ya zikra, hey dafa, hey olive itu ya. Kalau ini enggak, kalau ya bunayya itu artinya hey anakku tersayang. Dia Islam memposisikan anak itu di posisi yang terbaik. Gitu ya. Makanya kami di DPRD ini dukung nih Forum Anak Indonesia ini. Mudah-mudahan Forum Anak Indonesia Kabupaten Agam. Forum Anak Indonesia Kabupaten Agam ya. Kita berharap ini jangkauannya semakin meluas. Dari laporan ibu-ibu kita, bapak kita kegiatannya positif, ya kan? Mudah-mudahan jangkauannya semakin luas, kemudian banyak yang ikut bergabung dengannya, kemudian dapat support dari pemerintah daerah. Itu kita harapkan, insyaAllah. Itu Zikra. Terima kasih ya Ayah. Berarti udah memang banyak sekali DPRD ini pro terhadap anak gitu ya terkait dengan perlindungan dan pemenuhan haknya. Nah teman-teman, pertanyaan terakhir tadi menjadi bahan yang akan terakhir kita lakukan podcast kali ini. Terima kasih kepada Ayah telah meluangkan waktunya dalam podcast Forum Anak Kabupaten Agam. Semoga semua informasi yang diberikan oleh Ayah melalui podcast ini dapat dijadikan sebagai inspirasi oleh teman-teman di rumah. Amin. Aku Zikra Dirahmansa pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast Forum Anak Kabupaten Agam di kemudian hari. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.